Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Produktif, hari ini saya bersama Al Ustadz Khairul Hasani. Coba bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya kalau di KTP Khairil Hasandi. Khairul Hasandi. Khairil Hasandi. Hasandi. Oh iya. Nah, kemudian ketika di pondok saya dirubah namanya menjadi Khairul Hasani Khairul Hasani. supaya namanya lebih bermakna katanya. Emang kalau Khairul Hasani nggak bermakna? Ya, nggak sesuai kaidah begitu. Oh, kaidah apa ya? Kaidah bahasa Arabnya nggak nyampe dia. Khairul Hasani. Khairil Hasani. Seharusnya Khairul gitu. Oh iya. Berarti nggak ada di bahasa Arab itu ya? Ya, nggak sesuai kaidahnya. Nggak sesuai kaidah. Ya, oh gitu ya. Makanya diganti sama pimpinan pondok menjadi Khairul Hasani begitu. Khairul supaya Hasani. Ya, maknanya itu sempurna begitu. Masya Allah, Ustadz. Ya itulah. Berarti panggilannya Ustadz Sandi. Ya, Sandi. Ustadz Sandi. Ya, jadi begini teman-teman Sobat Produktif. Ustadz Sandi ini adalah salah satu pelatih MTQ nasional ya. Kabupaten provinsi. Kabupaten provinsi ya, Kabupaten Sumbawa Barat atau kabupaten yang ada di NTB? Khususnya Sumbawa Barat. Khususnya Sumbawa Barat ya. Jadi Ustadz Sandi ini pelatih MTQ ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada MTQ, biasanya kafilah-kafilah yang dikirim, misalkan dari kafilah Sumbawa Barat gitu, Ustadz Sandi yang melatih seperti itu. Baik Ustadz, saya mau nanya, sejak kapan Ustadz mulai melatih MTQ ini? MTQ ini. Ya. Jadi sebelum saya melatih ini, saya sudah menjadi peserta terlebih dahulu. Oke, pasti seperti itu ya, ininya ya, siklusnya. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Betul. Jadi saya melatih itu di bidang khususnya, saya di bidang tahfiznya, di bidang hafalan Al-Qur'annya. Di bidang tahfidz. Ya, jadi banyak pelatih itu ada di pelatih kaligrafi, ada pelatih syahril Al-Qur'an, kemudian pelatih fahmil Al-Qur'an, M2IQ. Ya. Oh, itu cabang lomba MTQ. Cabang lomba MTQ. Jadi masing-masing itu ada pelatihnya masing-masing. Ada pelatih masing-masing. Ya. Kalau Ustadz Sandi khusus di tahfidz. Saya khususnya di tahfidz pelatihnya. Tapi kalau di cabang lain pelatih juga nggak? Melatih juga kalau kemampuan saya ada di situ. Oke. Tapi sejauh ini melatih di tahfidz. Oke. Berarti dari sejak kapan pas peserta? Berarti dari dulu, dari SD ya peserta ya? Ya, saya berkarir di menjadi peserta MTQ ini dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD. Ya. Dulu saya mulai itu dari fahmil Al-Qur'an. Fahmil Al-Qur'an. Ketika ikut di Sumbawa Besar. Itu berarti pas Ustadz Sandi kelas 6 2013 ya? Ya, 2013. Itu membawa Kecamatan Jerewe. Ya, bukan. Saya di Sumbawa Besar dulu, kan saya mondoknya di Empang dulu. Oh, jadi saya mewakili Empang dulu terlebih dahulu, yang pertama kalinya. Pertama kali mewakili Empang. Oke. Terus pas Empang kan berarti walaupun KTP di sini boleh kita mewakili. Ya, boleh, dulunya boleh gitu, karena kita mondoknya di Empang begitu. Karena domisili di Empang, jadi boleh. Boleh. Oh gitu. Terus gini Ustadz, nah tadi berarti peserta dari 2013. Terus kalau melatih dari tahun kapan? Saya melatihnya ketika saya selesai di umurnya habis di dunia per-MTQ-an gitu, khususnya di cabang tahfidz. Berarti ketika selesai peserta, langsung jadi pelatih? Iya, betul. Kapan itu, Ustaz? Ketika umur saya 23 tahun lebih. 23 tahun berarti sekitar 2023? Iya, 2023. Iya kan? Betul. Iya sih. Oh, berarti baru ya melatih. Perasaan dari dulu, bukannya dari dulu udah terdengar Ustaz Sandi sering melatih gitu ya? Ya. Pas kita dari SMP, SMA gitu? Enggak. Oh, belum. Gitu. Peserta berarti. Iya, masih peserta. Oke, gitu. Iya. Ya. Dari 2023 udah jadi pelatih. Pelatih pertama langsung di sini. Ya, pertamanya melatih kecamatan melatih desa dulu. Khususnya Desa Goa. Desa Beru juga saya latih, Dasan Anyar juga, tapi tidak banyak begitu. Akhirnya dari situ jalan langsung naik ke kecamatan. Diajaklah melatih kapilah kecamatan. Kecamatan Jerewe. Ya, Kecamatan Jerewe untuk
seleksi di tingkat kabupatennya untuk berlomba di tingkat kabupatennya. Oh gitu. Ya, saya kira Ustaz Sandi dulu melatihnya pas udah dari dulu, ternyata baru berarti. Ya, ini hitungannya baru berarti ya? Ya, baru setelah kita memulai setelah kita habis umur kita di cabang peserta lomba gitu. Berarti maksimal peserta umur 22 tahun. Ya, kalau di cabang tahfiz khususnya di 10 juz, 20 juz, 30 juz itu umurnya 22 tahun 11 bulan 29 hari. Itu ditentukan seperti itu. Ya, ditentukan seperti itu. Oh, jadi di juknisnya itu. Di juknisnya 23 tahun kurang sehari begitu. Oh, oke, berarti kalau udah 23 udah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sip. Oke, tadi kan udah melatih. Otomatis apa namanya? Pas melatih ini apa yang jadi metode khusus? Apalagi tahfidz kan? Kan tahfidz memang agak bisa dibilang susah lah kalau misalkan dibandingkan dengan yang lain. Betul. Soalnya kan dia hafalan. Apa metode khusus Ustadz Sandi nih ketika melatih tahfidz? Ya. Sebelumnya seharusnya para pelatih itu sebenarnya harus sudah merasakan dulu menjadi peserta sebenarnya. Idealnya seharusnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita tahu apa yang kekurangan kita, apa kebutuhan kita untuk menjadi seorang pelatih. Jadi ketika kita sudah merasakan menjadi peserta, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta itu gitu. Jadi nggak semua peserta itu diberlakukan dengan sama, tapi melihat juga kemampuannya sampai mana, nanti kita kondisikan dengan kemampuannya dia bagaimana supaya mentalnya tidak down gitu. Jadi dia belajarnya dengan santai, tenang, tapi pasti begitu anehnya. Ada nggak yang misalkan dimulai dari nol tahfidznya? Misalkan dia memang nol banget nih. Dimulai dilatih dari nol atau memang yang udah ada basic hafalan selama melatih itu ada? Kalau kita melatih itu khususnya di MTQ ya, kita melatih itu yang sudah jadi sekitaran 70% 80%. Jadi kita pelatih itu tinggal mengevaluasi apa kekurangannya dia, apa yang perlu diperbaiki seperti makhorijul hurufnya, tajwidnya. Tunggu Ustaz geser ke sini dikit biar masuk nggak apa-apa. Asik. Dilatih makhorijul huruf. Ya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, waqab ibtida'nya, faswahahnya. Jadi kalau kita melatih dari nol, pesertanya nol kemampuannya, nah itu sangat susah sekali. Sangat susah ya, soalnya kan ini lomba ya. Betul. Kan MTQ kan memang lomba, bukan apa namanya, bukan kalau tahfidz, latihan tahfidz ya. Ya, bukan saatnya kita. Bukan metode menghafal. Ya, bukan saatnya kita mendidik dari nol begitu. Udah mulai kita didik supaya menang gitu ya. Supaya menang, supaya berhasil begitu. Oke. Terus kan tadi udah itu kan metode. Kalau misalkan berbicara tadi pengalaman Ustaz Sandi lah. Kalau untuk kendala lah ketika dalam melatih ini, apa yang paling menurut Ustaz Sandi kayak susah gitu dalam melatih? Kendalanya saya rasa lebih ke pesertanya. Ketika kita berikan arahan, oh ini murojaahnya segini. Jadi kadang mereka tidak mendengar arahan kita, gitu. Arahan dari pelatihnya. Kemudian lebih ke peserta sih peserta yang agak susah diatur ya, susah diatur sama kayak ngajar-ngajar gitu. Betul. Memang faktornya di peserta Oke, kita langsung di kabupaten. Misalkan kemarin ada lomba MTQ di Sekongkang. Di Sekongkang itu ya, itu memang sempat sempat ini kan apa sih istilahnya, lombanya tuh lebih bagus dari tahun sebelumnya kan? Iya, betul. Gimana menurut Ustaz Sandi lomba yang kemarin itu? Maksudnya Kecamatan Jerewe sendiri, Ustaz Sandi kemarin bawa berapa juara pas kafilah Jerewe? Kafilah Jerewe kemarin saya lupa ingat ya. Yang jelas yang juara 1 itu ada 3 emas atau 4 emas yang diraih oleh Kecamatan Jerewe. Ya, yang khususnya ada di bidang tahfiz 20 juz, 20 juz putra 1 orang. Kemudian di M2 IKI putra kategori karya ilmiah istilahnya, itu Kecamatan Jerewe juara 1 cabang putranya.
Kemudian di 30 juz. 30 juz. Ya. Kecamatan Jerewe. 30 juz putri Kecamatan Jerewe. Oke. Juara 1. Kecamatan Jerewe itu. Betul. Dan kemudian satunya ada di cabang dekorasi. Dekorasi itu Ya. Dekorasi di mana? Kaligrafi gitu. Kaligrafi, Ya. cabang dekorasi. Oke, gitu gimana Ustadz? Apa namanya? Otomatis juara 1 itu kan nggak gampang lah ya. Iya, betul. Itu gimana tuh misalkan kalau dibandingkan dengan kecamatan lain, perbedaannya tuh di mana kok bisa Jerewe ini juara 1? Oh, gitu. Kalau dilihat dari cabang tahfiz ya, Iya, tahfiz. Cabang tahfiznya ini khusus di cabang 20 juz lebih ke hafalannya itu kuat begitu, karena lebih banyaknya murojaah, karena keistiqomahan dari peserta juga begitu. Jadi kita pelatih itu hanya menyuplai saja apa kekurangannya dia gitu, motivasi, murojaah yang banyak begitu. Jadi mereka peserta ini enak dia karena sudah terbiasa begitu. Beda dengan peserta yang belum terbiasa dengan lomba, jadi agak susah gitu. Agak susah untuk bermusabaqah, untuk berlomba, susah untuk bersaing gitu. Berarti yang juara 1 ini dia masuk kabupaten besok? Masuk ke provinsi besok. Oh, langsung provinsi? Iya, langsung ke provinsi. Kan kemarin di kemarin kabupaten. Tingkat kabupaten. Iya, oke. Sekarang provinsi membawa nama Sumbawa Barat. Ya, nama Sumbawa Barat begitu. Nanti kalau misalkan di provinsi lolos nasional. Nah, insya Allah, amin. Nasional. Selama Ustadz Sandi jadi pelatih, pernah Ustadz Sandi membawa khususnya bidang tahfidz ya, ke sampai nasional gitu pernah Ustadz? Belum pernah. Yang prestasi terbesar kami menjadi pelatih khususnya di bidang tahfidz itu baru sampai di juara 3 cabang 10 juz. 10 juz tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan kemudian ada juga yang juara 1 juga meraih bisa ke nasional di cabang tafsir bahasa Arab putri. Itu dari perwakilan Sumbawa Barat. Begitu. Sumbawa Barat. Betul. Ke nasional itu. Ke nasional. Itu kalau boleh tahu dia kecamatan mana itu? Itu di Kecamatan Taliwang dia. Oh iya. Ali kelas ya? Bukan pondok Ali kelas. Bukan. Dia dulunya di Pancor. Terus dia kesini buat lomba kayak gitu. Dia aslinya orang Taliwang, cuma sekolahnya di Pancor. Sekolah di Pancor. Syukur nggak lewat tim deh. Betul. Iya, kan seperti Ustadz Sandi tadi kan Ampang. Jadi demi kafilah Ampang. Gitu kan. Terus Ustadz gimana sih pelatih MTQ ini menurut Ustadz Sandi, ada nggak seperti dukungan dari pemerintah atau dukungan dari masyarakat sekitar mengenai dukungan supaya pelatih MTQ ini bisa mendapat support lah istilahnya. Iya. Jadi sebenarnya idealnya para pelatih itu dari gurunya masing-masing gitu. Idealnya begitu. Jadi sebenarnya yang kami harapkan kepada pemerintah itu ketika MTQ sudah selesai, kemudian coba minta dilihatlah para pelatihnya, apakah dia seorang pengajar Al-Quran atau bagaimana supaya pengajar Al-Quran atau pelatihnya ini bisa mengembangkan gitu. Misalkan support, bagaimana support didatangkan seperti orang luar pelatihan gitu ya? Ya, pelatihan. Bagaimana supaya anak-anak SB ini berkembang begitu. Jadi supaya kita sebenarnya kurang fasilitas, Ustaz. Kurang fasilitas. Kok bisa gitu? Ya. Ustaz, ini dari Ustaz Sandi sendiri atau dari beberapa pelatih ngomong? Rata-rata dari para pelatih masing-masing. Gitu, kurang fasilitas. Ya. Jadi para pelatih itu semuanya pengajar Al-Quran, Ustaz. Jadi ketika selesai melatih di lomba, tidak ada. Jadi pemasukan dari pemerintah itu, support dari pemerintah itu tidak ada. Jadi kita hanya berjalan sendiri begitu. Untuk mengembangkan
peserta Bukan itu peserta. ya sendiri seperti ini di TPQ ini kita. Ini TPQ apa namanya Ustaz Sandi? Di sini Rumah Tahfizul Quran Nurul Insani, RTQ. RTQ Rumah Tahfizul Quran Nurul Insani, Desa Goa. Desa Goa. Ini kalau bisa dibilang tempat anak-anak apa namanya? Belajar Al-Qur'an. Ya, belajar Al-Qur'an. Dari sini kita ngambil para peserta begitu. Kita didik dulu, nanti kalau sudah munasib, kalau sudah layak baru kita bawa seleksi di kecamatan maupun kabupaten. Oke, jadi gitu berarti kalau misalkan ada harapan pemerintah bisa memberikan dukungan lah ya. Ya, memberikan seperti dukungan. Ya, semua pelatih dikumpulkan kemudian diberikan pelatihan Betul. Diadakan kayak pertemuan bulanan atau pertemuan mingguan belum pernah ada. Kalau pemerintah yang inisiasi gitu misalkan dari dari dinas apalah misalnya. Mereka menginisiasi adakan pertemuan pelatih MTQ se-Kabupaten Sumba Barat gitu. Nah, kalau untuk pertemuan itu saat ini belum ada. Belum ada ya. Cuma ada di mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali itu memang ada kita. Memang ada pertemuan pelatihan untuk para pelatih begitu. Setahun sekali. Nah, setahun sekali atau 2 tahun sekali. Itu oleh siapa yang selenggarain? LPTQ Kabupaten Sumba Barat. Oke, berarti harapannya sering-sering lah ya, soalnya kan betul. Bentuk pengembangan kan perlu lah. Betul. Belajar kan nggak harus cuma setahun sekali kan. Betul. Harus bisa pemerintah diharapkan lah. Betul. Pelatih juga bisa mendorong tuh. Ya. Maksudnya sampaikan aja surat atau sampaikan pesan Pak. Nggak apa-apa. Ya memang kan perlu juga kayak gitu kan. Iya, betul. Nantilah kita bisa. Nanti kan kita udah tahu kendalanya. Betul. Kita bisa ngomong-ngomong sama teman juga kan. Siapa tahu, ya kan? Iya. Apalagi sekarang pemerintahan baru bisa lah nanti ya. Insya Allah. Oke. Terus sususan dia apa namanya? Tadi kan udah dijelasin yang sangat-sangat MTQ ini sangat bergengsi lah istilahnya. Kalau untuk perlombaan selain untuk perlombaan dia juga sebagai ajang anak-anak untuk belajar lah istilahnya. Betul. Ada nggak pesan khusus Ustaz Sandi kepada anak-anak yang ingin belajar baca Al-Quran selain MTQ ya mungkin belajar Al-Quran? Ya. Pesan khususnya untuk khususnya para pejuang Al-Quran ya. Oke, ya. Para thalibul ilmi kita bilang khususnya di bidang Al-Quran. Ini tetaplah belajar untuk belajar membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, karena akan sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Kita akan merasa tenang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika Al-Quran itu sudah tumbuh dalam hati kita, sudah menyatu dengan hati kita, itu kita ketika tidak membaca Al-Quran sehari saja itu sudah nggak tenang, Ustaz. Kalau misalkan udah keseringan gitu ya? Iya, sudah istiqomah begitu. Terus pas sehari nggak baca langsung kayak nggak tenang gitu? Iya, nggak tenang begitu. Iya. Saya juga kayaknya gitu sih. Iya. nggak usah tanda. Tapi yang seperti itu ya selalu belajar terus ya. Iya, selalu belajar terus agar generasi kita ini tidak putus, terus berkembang. Ada kaderisasi juga gitu kan? Kaderisasi. Itulah. Jadi kalau untuk pesan nih, Ustaz Sandi pesan kepada peserta MTQ atau calon peserta MTQ ini, apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa juara lah? Apa? Sebelumnya lomba ini sebenarnya bukan tujuan, Ustaz. Bukan tujuan, tapi lebih ke untuk melatih kemampuan kita, melatih mental kita, untuk melatih seberapa kuat hafalan kita, seberapa kuat Al-Quran itu ada di dalam diri kita begitu. Jadi sebenarnya lomba itu sebenarnya bukan tujuan, tapi kalau kita bisa berhasil di dunia per-MTQ-an, ini akan bonus. MTQ ini bonus gitu? Bonus kalau kita berhasil. Tapi kalau kita belum bisa berhasil, kita ambil hikmahnya. Dan misalkan sebelum kita lomba, hafalan kita belum kuat. Tapi gara-gara kita
ada MTQ ini menjadi hafalan kita agak sedikit kuat mungkin atau menjadi kuat begitu. Oke, gitu ya. Jadi intinya di situ ya. Apa namanya? Sebenarnya MTQ ini kalau menurut Ustaz Sandi sendiri ya bukan tujuan. Bukan tujuan, tapi memang untuk melatih kemampuan. Ya, melatih Betul kemampuan. sekali kan. Yang penting kan kita mengajinya kan. Betul, betul. Itu paling Syiarnya yang paling penting. Syiarnya paling penting. Lomba penting juga sih untuk melatih kemampuan. Kemampuan, betul. Begitulah sobat produktif dan teman-teman semuanya, banyak sekali pesan dan banyak sekali pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sandi. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang ya bisa mengamalkan Al-Quran sehari-hari dan bisa memajukan MTQ khususnya di daerah Sumba Barat. Betul Ustadz? Betul. Amin. Sehingga Sumba Barat bisa menjadi apa namanya, juara lah minimal. Betul. Juara 1 kalau enggak juara 2 di provinsi. Amin. Sekian dari kami semua, kurang lebih mohon maaf. Apa namanya Ustaz? Kata-kata Ustaz Sandi. Oke, segitu aja lah. Terima kasih Ustaz ya. Saya pamit. Ya, Siap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dunia.